Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isanatun Azhar dari kelas D32A dengan NIM 231511114. Ingin mempresentasikan hasil pengerjaan mata kuliah proyek 4 pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk milestone evaluasi tengah semester. Aplikasi saya bernama Dipantau, yaitu aplikasi untuk manajemen Key Performance Indicator atau KPI untuk himpunan berbasis Android memakai Kotlin. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu. Mohon maaf karena memang mungkin pada saat video ini diupload itu sudah sangat jauh waktunya dari pengumpulan evaluasi tengah semester, karena kendalanya yaitu laptop saya pertama-tama di minggu pertama hingga minggu keempat dari penugasan proyek ini, laptop saya sempat rusak, jadi harus menunggu untuk diservis terlebih dahulu dan menunggu biaya untuk servis terlebih dahulu. Kemudian pada saat pengembangan pun terhambat karena memang untuk mengakses aplikasi Android Studio ini khususnya toolsnya itu cukup berat di laptop saya, maka dari itu mohon dimaklumi. Latar belakang dari aplikasi yang saya buat yaitu dimulai dari keresahan saya dan rekan-rekan yang ada di kampus gitu dalam menjalankan kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya pada tingkat himpunan jurusan di perguruan tinggi. Seringkali muncul berbagai permasalahan terkait manajemen data, dokumentasi kegiatan, hingga evaluasi keaktifan anggota. Pendataan anggota yang dilakukan setiap pergantian tahun ajaran biasanya masih bersifat manual dan tidak terpusat, sehingga rawan terjadi kesalahan input, duplikasi, atau bahkan kehilangan data. Selain itu, dokumentasi kegiatan himpunan seringkali tersebar di berbagai platform atau bahkan tidak terdokumentasi sama sekali, sehingga menyulitkan proses evaluasi program kerja, pelaporan, maupun regenerasi kepengurusan dari kepengurusan sebelumnya ke periode selanjutnya. Lalu presensi kegiatan juga masih banyak dilakukan dengan cara manual, seperti mencatat di atas kertas atau mungkin melalui tautan Google Form mungkin yang biasanya dilakukan gitu, dan itu tidak terintegrasi yang menyebabkan proses rekapitulasi itu menjadi lambat dan tidak akurat. Dan masalah lainnya adalah sistem penilaian keaktifan anggota yang belum terstandarisasi dan kerap kali dilakukan secara subjektif gitu dari orang-orang tertentu pada saat memang ada kegiatan gitu tanpa indikator yang jelas. Hal ini merupakan potensi ketimbulan ketidakpuasan dari anggota dan menurunkan motivasi untuk berkontribusi aktif dalam organisasi. Kurangnya transparansi dan akses terhadap histori kegiatan maupun evaluasi individu juga menghambat akuntabilitas dalam organisasi serta menurunkan rasa kepemilikan dan keterlibatan anggota. Nah, dari latar belakang sebelumnya didapatkan dari hasil requirement elicitation, yaitu ruang lingkupnya saya perkecil lagi untuk organisasi kemahasiswaan atau himpunan jurusan pada kampus Politeknik Negeri Bandung. Di sini per hari ini mungkin saya baru menghubungi beberapa pihak khusus yang memang menangani di bidang terkait gitu. Di antaranya rata-rata itu diolah oleh Badan Khusus Manajemen Sumber Daya Himpunan atau Manajemen Sumber Daya Anggota gitu, dari ke-13 himpunan dan suatu ikatan yang ada di kampus Politeknik Negeri Bandung. Dan melihat berbagai tantangan tersebut, pengembangan aplikasi Dipantau menjadi solusi yang relevan untuk menjawab kebutuhan organisasi khususnya himpunan di kampus Polban ini dengan pencatatan kegiatan, manajemen keanggotaan, presensi digital, dan penilaian berbasis data, tidak subjektif seperti sebelum-sebelumnya. Dengan pendekatan sistem terintegrasi yang berbasis peran, aplikasi ini dirancang memang khusus untuk memfasilitasi kerja mulai dari admin himpunannya hingga anggota-anggota himpunannya sendiri secara efisien, transparan, dan terstruktur. Dan aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pendukung informasi digital bagi organisasi kemahasiswaan kampus agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, lalu berikutnya langsung saja ke demonstrasi aplikasi. Jadi aplikasi yang saya buat yaitu berbasis Kotlin. Untuk backend-nya yaitu menggunakan Express.js dan database-nya saya menggunakan PostgreSQL. Nah, karena memang tadi kendala yang saya hadapi adalah dari laptop saya pribadi gitu. Laptop saya pribadi terkendala saat mengembangkan aplikasi berbasis Android-nya, maka dari itu saya memprioritaskan untuk mengembangkan atau membuat program backend-nya dahulu gitu, karena memang dilihat dari segi tools pun lebih ringan menggunakan VS Code daripada Android Studio.
Nah, maka dari itu mungkin di sini sedikitnya saya ingin menjelaskan terkait apa yang saya buat selama sampai dengan evaluasi tengah semester. Untuk progres pengerjaan backend sendiri, rasa-rasanya untuk kebutuhan fitur utama itu sudah berhasil dibuat dan selesai gitu untuk backendnya sendiri. Dimulai dari entitas-entitasnya, dimulai yang pertama dari aktivitas. Model aktivitas ini dibuat untuk menjadwalkan segala kegiatan di masing-masing himpunannya. Kemudian ini attendance itu untuk kehadiran pada saat memang di tiap himpunannya mengadakan kegiatan ataupun rapat. Seperti ini ada contoh atribut status, yaitu untuk mendefinisikan status kehadiran dari kegiatan ataupun rapat yang ada di tiap himpunan. Kemudian ada model himpunannya sendiri. Di sini kurang lebih atributnya identitas dari himpunan-himpunannya, mulai dari nama, singkatan, deskripsi, logo, tanggal dibuat, dan statusnya apakah memang himpunan ini aktif, non-aktif, atau mungkin dibekukan istilahnya apabila dicocok logikan dengan istilah yang ada di manajemen, mungkin ya, manajemen Polban. Kemudian ini file index. File index ini untuk menginisialisasikan segala bentuk asosiasi dari model-model yang ada. Kemudian untuk notifikasi sendiri, nantinya memang pada aplikasi ini sebetulnya ini bukan fitur utama, namun ini adalah fitur tambahan gitu. Ketika memang user dari tiap himpunan, baik itu admin maupun anggota, itu nanti akan dapat notifikasi dari tiap masing-masing kegiatan himpunan gitu, mulai dari mungkin judul notifikasinya apa di sini, kemudian kontennya apa yang akan diberikan melalui notifikasi kepada tiap user. Kemudian di sini ada entitas task, yaitu tugas. Ini merupakan menurut saya adalah elemen vital yang memang diperlukan di aplikasi KPI ini, karena memang task ini tuh terdiri dari atribut. Yang pertama, judul tasknya apa, deskripsi, statusnya apa. Di sini ada statusnya berupa mungkin pending, belum dikerjakan, kemudian on progress, dan dikerjakan, selesai, dan dibatalkan gitu. Dan dengan segi prioritas juga dimulai dari prioritas yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat penting gitu. Ini tugasnya itu diberikan oleh admin himpunannya masing-masing yang nanti akan di-assign oleh anggota dari tiap himpunannya. Kemudian di sini ada entitas user. User sendiri adalah user dari, maksudnya pengguna dari aplikasi ini. Yang membedakan adalah role. Di sini ada atribut role sebagai pembeda dari aplikasi ini. Nanti untuk akses dan halamannya pun dibedakan ketika memang role dari setiap usernya itu apakah super admin, dan member. Kurang lebih ini isinya adalah identitas user sendiri. Kemudian dari model lanjut ke controller. Di sini saya membuat controller sesuai dengan model yang telah saya buat. Di sini ada activity controller. Kurang lebih ini untuk membuat CRUD dari activity di setiap himpunannya. Kemudian di sini ada admin controllernya. Ini kurang lebih sama CRUD. Di sini contohnya ada mengambil semua admin yang ada dan membuat, mengubah, mengedit dari admin himpunan tersebut gitu. Kemudian di sini ada attendance controller. Ini dikelola juga oleh admin nantinya. Apabila memang ada kegiatan di sini, dari admin sendiri akan memverifikasi sesuai dengan waktu yang berlaku gitu. Apakah memang tadi statusnya hadir, telat, tidak hadir, ataupun maaf ternyata hanya ada 2 ya, terlambat hadir. Ini untuk cek kehadiran. Apabila memang tidak hadir, itu tidak didata gitu oleh sistemnya. Kemudian ini controller untuk autentikasi. Apabila memang nantinya user melakukan login atau register, akan diberikan sebuah token dan autorisasinya menggunakan bearer. Selanjutnya ada controller untuk himpunan sendiri. Di sini kurang lebih sama CRUD untuk himpunan. Di sini ada create himpunannya dan mendefinisikan atribut-atribut yang tadi ada pada model himpunannya sendiri.
Kemudian di sini update, delete. Kemudian ini untuk mengubah himpunan dari si adminnya sendiri gitu, admin tiap himpunan. Kemudian di sini ada controller untuk notifikasinya, kurang lebih sama gitu, CRUD untuk notifikasi yang akan dimunculkan ke user. Di sini ada task controller. Di sini itu kurang lebih mendefinisikan dari tugas-tugas yang akan diberikan dari admin ke anggota himpunannya masing-masing. Nanti mungkin untuk simulasinya akan saya contohkan juga, tapi ini kurang lebih kodenya yang berisi CRUD. Di sini ada kontrol untuk usernya. Di sini user sendiri bisa bergabung ke dalam himpunan, kemudian bisa mengubah skor dari user dari penilaian yang dikerjakan pada tugas yang berkorelasi dengan controller task tadi, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada file-file routing setiap controllernya. Ini kurang lebih saya menyesuaikan dengan apa yang sebelumnya didefinisikan pada controller gitu. Oke, lanjut sebelum ke aplikasi mobilenya, saya ingin mendemonstrasikan terlebih dahulu alur seperti apa aplikasi ini. Dimulai dari yang pertama, maaf sepertinya ini laptop saya patah-patah, apabila memang direkamnya juga patah-patah, mohon dimaklumi. Yang pertama itu apabila memang masih sangat awal, di sini diperkenankan untuk mendaftarkan super adminnya terlebih dahulu. Jadi dalam aplikasi ini ada 3 role. Yang pertama adalah super admin, itu untuk mengelola keseluruhan aplikasi. Yang kedua adalah admin yang kedua ini adalah admin dari tiap himpunannya yang akan mengelola isi himpunannya masing-masing gitu. Nanti akan dimasukkan ke himpunan dan bisa mengelola dari himpunannya masing-masing, mulai dari nge-approve anggota dan memberikan tugas maupun activity pada tiap himpunannya. Nah, di sini saya udah mencoba registrasi admin seperti ini. Kemudian di sini muncul responnya dan diberikan token. Nah, kemudian saya mencoba login super admin, berhasil diberikan token yang baru. Kemudian token yang baru saya gunakan sebagai autorisasi dan saya simpan di header seperti ini menggunakan bearer dari token sebelumnya yang saya gunakan untuk membuat sebuah himpunan. Jadi apabila memang ada himpunan yang ingin meregistrasi ke aplikasi ini harus melalui super admin, menghubungi super admin, hingga nantinya super admin akan dapat membuatkan dari himpunannya tersebut. Ini kurang lebih saya mencoba membuat himpunan mahasiswa akuntansi dengan respon seperti ini gitu, berhasil terbuat dengan metode post. Kemudian saya mencoba get apakah memang berhasil ditampilkan atau tidak, dan ini adalah respon dari get sendiri. Ini menggunakan endpoint atau URL sesuai dengan yang saya routing sebelumnya gitu untuk di himpunan root. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuat admin dari tiap himpunannya. Di sini pun memerlukan otorisasi dari role super admin apabila ingin membuatkan admin. Kurang lebih memakai token seperti tadi. Nah, di sini ini dibuatkan user admin, dan di sini tuh ada asosiasi relasi antara tabel user dengan tabel himpunan. Nantinya memang user ini tuh dimasukkan ke himpunan mana gitu, karena memang di entitas user itu ada himpunan ID. Maka dari itu tiap user memiliki himpunan ID. Apabila memang tidak di set secara default, himpunan ID-nya itu 0. Tapi setelah saya mencoba membuatkan user seperti ini dan menginputkan value seperti ini, otomatis berhasil dibuat bahwa admin HMAK adalah termasuk anggota di himpunan ID 1, yaitu himpunan mahasiswa akuntansi sendiri. Berikutnya saya mencoba untuk login di admin himpunannya yang baru saja dibuat, dan hasilnya adalah berhasil. Saya mendapatkan token untuk role admin himpunan gitu. Ini dengan metode post. Kemudian untuk
untuk selanjutnya mungkin sebelum ke approve anggota, lihat member dan lain-lain, di sini user bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, misalkan memang ada mahasiswa akuntansi bernama Udin, didaftarkan terlebih dahulu seperti apa, sehingga nantinya memang dapat mendapatkan token dari si Udin ini dan dapat bergabung ke suatu himpunan di sini. Ketika memang ingin mendaftarkan himpunan, diganti endpoint API-nya, kemudian pada autorisasinya pun disesuaikan dengan token role member biasa gitu. Nanti ketika memang endpoint join himpunan hanya menginputkan value dari himpunan ID, mau kemana himpunannya gitu, dan berhasil mengirimkan request tapi belum di approve oleh admin himpunan sehingga statusnya masih pending gitu. Kemudian nanti setelah Udin berhasil merequest keanggotaan, itu dari admin himpunan harus meng-approve anggotanya terlebih dahulu di sini. Ini otorisasi tokennya menggunakan token admin himpunan HMAK. Dan endpointnya dirubah seperti ini. Jadi endpointnya itu API user /3 itu adalah ID dari Udin / membership status untuk mengubah status gitu. Status dari Udinnya sendiri itu diubah oleh admin HMAK gitu, seperti ini. Ketika memang desain dengan metode put untuk mengganti, maka akan muncul gitu ID ketiga namanya Udin, itu berhasil bergabung ke himpunan mahasiswa akuntansi. Kemudian untuk mengecek, di sini saya menggunakan metode get untuk mengambil, ini abaikan saja untuk isiannya, tapi yang pasti ini menggunakan token admin juga gitu. Dan ketika memang saya mengecek, itu ada Udin yang telah bergabung ke himpunan akuntansi gitu dengan ID 1 tadi. Nah, kemudian untuk admin himpunan juga dapat membuat task atau tugas di himpunannya, yaitu himpunan akuntansi mungkin ya. Nah, di sini saya menginputkan value-value sesuai dengan atribut yang ada di model tadi gitu. Di sini saya juga menambahkan value tambahan untuk sebagai foreign key ke entitas lain. Ini himpunan ID-nya yaitu himpunan mahasiswa akuntansi yang tadi, kemudian assign to ID-nya itu jelas ke Udin karena Udin adalah anggota dari HMAK tersendiri gitu. Ketika memang sudah, ini dengan metode post dan responnya seperti ini gitu, berhasil dibuat. Ditujukan kepada Udin karena anggotanya, kemudian dibuat oleh siapa, ini terdetek juga, dan himpunannya himpunan mana. Kemudian ini untuk melihat task dari himpunannya sendiri hanya menggunakan get dengan endpoint seperti ini gitu, task /himpunan / task yang ada di himpunan akuntansi. Ini adalah ID dari himpunannya ya. Kemudian ini respon dari hasil get saya gitu, bahwa ini adalah task yang barusan dibuat gitu, dengan titel mengadakan seminar IT, deskripsinya apa, status masih pending, prioritasnya high, dan lain-lain. Ini di-assign buat Udin dan dibuat oleh admin HMAK. Selanjutnya mungkin dari user pribadi ini dapat melihat tugasnya gitu sebelum memang di-assign oleh yang bersangkutan. Ini maksudnya task yang sudah diambil gitu ya dari tiap usernya nanti akan muncul di usernya gitu, dapat mengakses. Di sini mungkin ada pesannya task user saat ini berhasil diambil. Jadi ini adalah task dari Udin sendiri. Yaitu mengadakan seminar IT yang tadi dibuat gitu. Ini himpunan yang tadi berkorelasi dengan entitas himpunan. Kurang lebih seperti itu mungkin untuk integrasi backend dan database API. Kemudian mungkin saya lanjut saja pada implementasi ke Android-nya gitu. Pada aplikasi dipantau ini saya menggunakan teknologi berbasis bahasa Kotlin dan arsitektur MVVM, yaitu model view model, yang mana
apabila dilihat dari strukturnya sendiri, di sini ada DI yang di dalamnya adalah dependency injection yang bernama app module. Ini untuk mendefinisikan dan memprovide setiap dengan repository maupun data-data yang akan menjadi jembatan dari backend ke bagian view-nya. Kemudian di sini ada API service. API service ini untuk mengidentifikasi hasil dari endpoint yang tadi, seperti contohnya saya contohkan pada Postman, itu didefinisikan di sini di API service. Kemudian untuk retrofit config demikian, ini adalah library untuk mengambil sebuah interceptor dari API. Lanjut pada repository. Repository ini terhubung dengan model dan juga API service. Di mana di sini ada dua jenis repository. Yang pertama adalah repository untuk mendefinisikan fungsi-fungsi. Kemudian di sini adalah detail dari fungsi yang sebelumnya didefinisikan pada repository utama. Kurang lebih di dalam repository implementation di sini berisi detail dari algoritma-algoritma yang dipakai gitu, yang nantinya akan disambungkan ke view model. Ini mengambil dari data modelnya langsung di repository implementation dan nantinya akan dipakai di view model. Itu untuk admin. Kemudian ini untuk autentikasinya, ini untuk implementasi repositorinya. Kemudian ini ada base repositorinya untuk membuat sebuah format untuk pemanggilan sebuah API suatu respon. Berikutnya ada repository himpunan sendiri, ini untuk repository utama. Kemudian ini adalah repository implementation untuk himpunannya sendiri. Berikutnya di sini mungkin ada sebuah use case. Ini dipakai untuk memvalidasi login kurang lebih. Apabila memang kosong, tidak boleh kosong pada saat melakukan login. Kemudian di sini ada model. Maaf, kurang lebih ini adalah data dummy, belum saya hapus. Untuk modelnya itu ada di bagian sini. Nah, pada model ini didefinisikan respon ataupun bentuk atribut dari setiap entitas yang sebelumnya ada pada model yang ada di backend tadi gitu, yang ada di backend di text editor VS Code itu didefinisikan kembali pada model.kt ini, yang mana ini akan dipanggil pada repository yang tadi sesuai dengan repository-nya. Jadi misalkan ini admin, yang mana admin ini akan dikonsum oleh admin repository-nya. Kemudian di sini ada file request. File request ini digunakan untuk mengirimkan atau menjadi sebuah value pada saat user mengirimkan method post ke server. Kemudian di sini untuk resource sendiri kurang lebih ini sebagai kelas generik untuk menangani berbagai API gitu. Kurang lebih ini apabila memang datanya tidak ada, kemudian datanya error, akan di handle oleh resource ini gitu. Seperti ini loading seperti apa. Kemudian berikutnya ada file respon. File respon ini kurang lebih disesuaikan dengan model juga gitu, karena memang respon ini akan memberikan keluaran seperti tadi pada Postman di bagian bawah Postman, yaitu respon dari hasil metode yang saya gunakan gitu, entah itu untuk post, get dan sebagainya. Ini akan direspon melalui file respon ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing
yang bersangkutan dengan model. Seperti contoh ini menggunakan list dari model himpunan. Itu terkait model. Kemudian kita beranjak ke bagian view. Di sini saya membedakan package-nya dengan nama UI. UI ini kurang lebih isinya adalah navgraph untuk mendefinisikan tampilan-tampilan, karena memang bentuknya itu di tampilan saya mungkin nanti akan saya jelaskan juga gitu, dan saya demonstrasikan juga, karena bentuknya navigasi bahwa navigasi tersebut harus di definisikan juga gitu menggunakan routing. Kemudian di sini ada komponen, yaitu ada card kurang lebih card ketika memang ada penambahan admin, nanti akan ada dialog berupa card yang muncul, kemudian ada dialog lain-lain gitu. Kemudian di sini juga ada admin card untuk memunculkan data dari para admin, kemudian ada card log aktivitas, dialog konfirmasi, dan card untuk menampilkan data himpunan. Kemudian di sini ada chart. Saya menggunakan horizontal bar chart untuk menampilkan grafik dari total penggunaan aplikasi ini dipakai oleh berapa user dari himpunan mana saja gitu. Kemudian di sini ada bagian screen sendiri. Per progress milestone ETS sendiri saya baru membuat untuk super admin dulu gitu. Karena memang saya rasa MVP atau most minimal viable produknya itu bisa dilakukan secara terstruktur, dimulai dari super adminnya dahulu, karena memang apabila tidak ada super admin, ke bawah-bawahnya pun akan jadi rumit gitu, dimulai dari pengelolaan himpunan, admin himpunan. Apabila tidak ada, bahkan nantinya dari tujuan aplikasi ini tidak dapat dijalankan gitu. Maka dari itu saya memprioritaskan super admin terlebih dahulu. Di sini ada dashboard, kemudian ada detail-detail halamannya. Kemudian sama memakai navgraph juga gitu untuk di halaman row super admin ini. Kemudian ini ada onboarding activity seperti yang kita lihat di sini di samping sebelah kanan. Itu ada onboardingnya. Dan onboardingnya ini saya memakai share preference. Apabila memang sudah pernah menginstal aplikasi, tidak akan muncul lagi gitu untuk onboarding screen-nya. Kemudian di sini ada temanya sendiri. Saya mendefinisikan warna dan font di sini gitu. Kemudian di sini ada activity untuk loginnya. Saya menggunakan activity karena untuk halaman login sendiri cukup statis dan tidak memerlukan banyak composable untuk berkaitan dengan fitur login ini gitu. Dari itu saya menggunakan jenisnya activity. Kemudian pada package utils ini terdapat konstan untuk mendefinisikan perumpamaan di sini untuk dipakai nantinya pada saat pengembangan. Kemudian di sini juga saya mendefinisikan base URL-nya adalah sesuai dengan IP address yang sudah terkoneksi dengan backend saya. Kemudian di sini di session manager sendiri itu kurang lebih mendefinisikan terkait variabel yang akan dipakai pada saat pengembangan kurang lebih. Kemudian di sini ada package view modelnya. Di sini ada view model dari setiap fitur, kurang lebih ini saya baru membuat 3 yang nantinya akan dipanggil untuk ditampilkan pada screen. Ini mengambil dari repository. Contohnya di sini ada himpunan repository. Itu saya memanggil sebelumnya dari repository, dan repository pun sebelumnya memanggil dan menyesuaikan dari respon, resource, request, dan modelnya sendiri gitu, yang nantinya ini akan ditampilkan dan digunakan di screen. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk main activity-nya kurang lebih hanya seperti ini, menampilkan main screen dari super admin, dan splash screen-nya seperti ini kurang lebih dimunculkan selama kurang lebih 3 detik. Nah, berikutnya mungkin ini saya menampilkan salah satu screen, yaitu screen himpunan, kelola himpunan screen yang ada pada aplikasi pada fitur super admin. Di sini super admin dapat mengelola tiap himpunan yang terdaftar.
Nah, ini menggunakan Navos controller juga karena memang ini menggunakan menu navigation bar di bawah, sehingga memang harus menggunakan Nav controller untuk mengirimkan data dan mengaitkan antar halaman. Kemudian di sini juga saya memanggil view model yang sebelumnya saya buat di himpunan view model. Kurang lebih seperti itu. Ini karena memang sedang mengindexing juga, jadi warna-warninya tidak muncul. Kurang lebih seperti ini didefinisikan himpunan listnya. Maaf, sepertinya laptop saya patah-patah ya. Kurang lebih seperti ini untuk isi dari screen kelola himpunan screen sebagai contoh. Baik, langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya. Di sini memasukkan email sesuai dengan yang telah terdaftar tadi. Super admin. Nah, ketika lupa password di sini dapat dilihat ada halaman apabila memang usernya sudah terdaftar dan menginputkan email, nanti akan ada ubah password melalui email. Nah, berhasil login. Di sini adalah tampilan utama dari role super admin, yang dimana di sini ditampilkan dari data penggunanya, ini himpunan mana saja yang anggotanya terdaftar di aplikasi ini, bisa dilihat detailnya. Kemudian kita bisa mencari juga gitu, bisa mencari sesuai nama himpunan. Kemudian di sini ada log aktivitasnya. Di sini akan berupa catatan-catatan dari tiap perubahan atau aktivitas yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh super admin kah, admin tiap himpunan kah, ataupun dari anggota himpunannya. Ini bisa dilihat secara detail juga terkait tanggalnya kapan, judul perubahannya apa, tanggal perubahannya kapan, dan siapa pelaku dari aktivitas-aktivitas ini. Lebih seperti ini, ada filternya, kemudian bisa dilihat di sini. Misalkan dicari juga ya, sudah bisa muncul berdasarkan search. Kemudian di sini karena memang tadi sudah membuat himpunan, namun sayangnya di sini karena memang belum terintegrasi dengan sempurna, hanya dapat mengambil salah satu contohnya di sini, mengambil himpunan mahasiswa akuntansi dengan 0 anggota karena memang di bagian Androidnya belum diubah atau dimodifikasi terlebih dahulu kodenya apabila menyesuaikan ada anggota yang memang tergabung ke dalam himpunan. Di sini saya akan mendemonstrasikan menambahkan himpunan gitu ya. Nah, untuk datanya sudah berhasil ditambahkan, kemudian saya mencoba untuk menyunting. Dan berhasil diubah. Kemudian saya ingin mencoba menghapus di himpunannya
akan ada muncul alert atau dialog peringatan terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil dihapus. Kemudian untuk adminnya sendiri ini belum saya sesuaikan lagi untuk kode di bagian Androidnya atau di bagian front endnya. Kemudian di sini ada menu setting sendiri menampilkan di sini ada foto profil dari super admin, kemudian nama pengguna, email penggunanya. Nah, di sini untuk menu-menunya ada akun dan keamanan, pengaturan organisasi, pengaturan admin dan notifikasi dan aktivitas. Di akun dan keamanan ini terdapat beberapa opsi untuk mengubah profil, mengubah password, autentikasi 2 faktor. Barangkali nanti user dapat menggunakan autentikasi dengan akun email lain kah atau nomor telepon. Kemudian di sini ada reward loginnya yang terdeteksi dari log sebelumnya yang berkorelasi dengan fitur yang tadi di dashboard gitu di sini. Nah, ini untuk ubah profilnya barangkali kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pengaturan organisasinya akan seperti ini. Pengaturan adminnya, admin-admin yang terdaftar pada aplikasi ini, maksudnya admin dari tiap himpunannya. Kemudian notifikasi dan aktivitasnya akan ada pilihan di nonaktifkan atau diaktifkan untuk pemberitahuan melalui email, melalui device-nya langsung, atau mungkin ini apabila ada login di device yang berbeda akan terdeteksi gitu. Kurang lebih seperti itu ini aktivitasnya. Kurang lebih demikian presentasi untuk milestone ETS terkait aplikasi dipantau ini. Kurang lebih mohon maaf apabila memang masih banyak sekali kekurangan dan keterlambatan pengumpulannya, karena memang kendalanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dimulai dari device yang kurang mendukung, kemudian dari sinyal internet yang terbatas, dan apabila dikerjakan di kampus pun masih terhambat karena memang sinyalnya kurang memungkinkan juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.